Shalom semuanya, apa kabarnya? Kakak harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu sukacita. Semua sudah siap memuji Tuhan? Mari kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita angkat pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali untuk kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan juga berikan berkat firman Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Dan tema kita hari ini adalah waktu yang saya butuhkan. Tuhan memberikan kita waktu 24 jam sehari. Sudahkah kita mempergunakannya dengan baik? Dan sudahkah kita punya waktu khusus untuk Tuhan?
Biarlah kita bisa semakin bijak dan mohon kuasa Tuhan dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari adik-adik, kita mau nyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Ayo biar lebih semangat, kita mau bangkit berdiri. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita bersyukur Tuhan Yesus sangat baik dengan kita. Tuhan rindu kita menjadi saksi-saksinya. Tapi, apakah kita sudah mentaati? Nah, saat ini kita mau masuk dalam pengakuan dosa. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami bersedih?
sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Mari adik teman-teman, kakak berikan waktu untuk berdoa, mengaku dosa-dosa kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kami, segala kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mau menyucikan hati kami Tuhan, untuk kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus 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 Manis dan indah. Oh, oh, oh. sungguh indah. Angin dari lautan biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, Lebih luas. dari samudra. Oh, oh, oh. Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Manis dan indah. Kasih Yesus Manis dan indah. Oh, oh, oh. sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ayo kita mau menyanyikan pujian Waktu Tuhan.
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo, Shalom. Bagaimana hari ini? Yuk, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami di dalam kebenaran-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu lah yang akan menghidupkan kami, dan kami butuh akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil daripada kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ke-8. Saya hanya membaca ayat yang ke-8 saja. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tema yang diberikan pada hari ini adalah berapa sih banyak waktu yang saya butuhkan supaya kita bisa bertumbuh. Ya. Berapa sih waktu yang dibutuhkan supaya kita bukan hanya tumbuh, lalu kita berkembang, lalu akhirnya berbuah. Tuhan Yesus itu pokok anggur. Nah, teman-teman pernah nggak mencoba bercocok tanam lalu menanam pohon anggur? Ya, nah saya pernah tuh. Ya, jadi dari pada pokok anggur itu, maka nanti akan keluar daripada pokoknya ranting-ranting ya, dari kecil, terus habis itu dia memecah dua, lalu memecah lagi. Nah, ada pokok yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Dia harus betul-betul menempel yang bagus daripada pokoknya. Nah, lalu itu ada yang kita sebut yang namanya adalah pokok ranting atau carang ya, yang primer, yang utama. Nah, habis itu akan pecah lagi menjadi sekunder atau yang kedua. Habis itu pecah lagi menjadi tertier atau yang ketiga. Nah, sebagai seorang yang mengerti pohon, dia akan membuang yang ketiga. Karena apa? Itu tidak akan cukup bagus. Nutrisi daripada pokok anggur yang menuju kepada sana tidak akan cukup, maka nanti tidak akan menghasilkan cukup buah. Nah, dari yang pertama dan yang kedua itulah, nah pada waktu mulai lagi bertumbuh menjadi besar ranting atau carangnya, perlu diperhatikan. Karena apa? Karena pokok anggur punya ranting, punya carang itu lemes sekali, maka dia akan jatuh ke tanah. Nah, kalau jatuh ke tanah itu akan kena debu, lalu kalau kena hujan maka akan menutupi menjadi lumpur, maka daun tersebut tidak akan cukup bagus untuk menerima matahari, untuk proses fotosintesis. Karena dengan fotosintesis itulah maka nutrisi yang diterima itu akan menjadi bakal buah dan berbuah. Maka firman Tuhan mengatakan seperti itu. Setiap ranting padaku
itu dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ya, jadi dari situlah kita akan melihat bahwa pada waktu dia kotor dan berdebu dibersihkan supaya ada fotosintesis, maka dengan ada proses itu lalu terjadi bakal buah. Nah, dari bakal buah itu dipilih lagi loh. Dipilih bahwa ini nggak cukup bagus, maka dipotong, dibuang. Walaupun itu bakal buah. Karena apa? Karena itu akan mengganggu proses daripada yang buah yang baik itu yang akan berbuah lebat. Maka dibersihkannya. Lalu akhirnya ditopang, lalu akhirnya dijalarkan. Sehingga dia penuh, ya, menerima daripada matahari, lalu akhirnya bakal buah, lalu mereka berbuah. Ya. Nah, setiap hal yang tadi dilihat yang berbuah, begitu ya, ada satu pokok yang menjadi pikiran saya dan teman-teman, yaitu apa? Saya di dalam Kristus, begitu ya. Kristus di dalam saya, ya. Karena di sini dikatakan, kamu tidak akan berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, dan aku harus di dalam kamu. Nah, saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya. Sama nggak ya? Oh, ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak. Jadi yang sama atau tidak sama? Ayo, yang mana? Ya, ternyata ada dua hal yang memang di dalam Alkitab ini menerangkan lebih dalam, ya. Jadi saya di dalam Kristus, puji Tuhan. Karena tadinya saya tidak kenal Tuhan, lalu Tuhan mengundang kita, lalu kita berjalan kepada Tuhan, ya. Maka saya di dalam Kristus. Nah, tapi di dalam perjalanan saya dan teman-teman ternyata nggak cukup kuat, karena seringkali saya ikut Tuhan, tapi kadang-kadang nggak ikut Tuhan. Maka kata saya di dalam Tuhan bukannya tidak bagus, tetapi ternyata lebih bagus adalah pada waktu saya di dalam Tuhan dan Tuhan mau bertahta di dalam hati saya, menguasai hati dan pikiran saya, lalu akhirnya apa yang terjadi lalu kita pikirkan, lalu kita timbang-timbang dalam hati, kira-kira ini memuliakan nama Tuhan atau tidak ya? Atau ternyata tingkah laku saya dan teman-teman justru membuat bukan memuliakan Tuhan, tetapi ya betul memalukan. Apa bedanya memalukan dengan memuliakan? Memuliakan berarti kita tinggikan Tuhan, tetapi kalau memalukan Tuhan, saya teman-teman jadi batu sandungan. Nah, maka tadi saya ingetin ya, saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Bedanya apa? Bedanya tadi saya sebut batu. Nah, batu masuk dalam air, plung. Pertanyaannya, air masuk nggak ke dalam batu? Iya, ya nggak mungkin lah. Tapi dalam loh masuknya, nggak jadi persoalan. Tapi berhari-hari loh, nggak jadi persoalan. Sudah berlumut loh, nggak jadi persoalan. Maka pada waktu batu yang sudah berbulan-bulan itu diambil daripada air yang sudah berlumutan begitu, tetapi pada waktu dipukul pecah masih ada yang kering. Kenapa? Karena ternyata batu masuk air, air tidak masuk dalam batu. Nah, ini menjadi evaluasi dari saya dan teman-teman, yaitu apa? Saya kan setiap hari baca Alkitab, bagus, bukannya nggak bagus. Saya kan setiap hari berdoa, bagus, bukannya nggak bagus. Pertanyaannya adalah, waktu saya baca, itu masuk nggak ke dalam hati saya? Masuk ke dalam pikiran saya? Ya, hati dan pikiran itu akan membentuk pasti sekehendak Tuhan. Nah, seringkali kita nggak gitu tuh. Kita tahu firman Tuhan, kita rasakan itu dalam hati kita, tapi kita tidak mau melakukannya.
Itu makanya saya di dalam Tuhan bagus, tetapi ternyata ilustrasinya apa? Batu masuk dalam air. Jadi setiap minggu, walaupun saya dan teman-teman ke gereja, itu tidak akan bisa membuat saya dan teman-teman berubah kalau kita ternyata, oh iya betul, disebut apa? Kristen batu. Nah, ayo colek kiri kanan. Jangan jadi Kristen batu. Ayo, jangan jadi Kristen batu. Iya, ternyata kita Kristen batu loh. Ya, jadi kalau batu di dalam Alkitab ditulis apa? Keras kepalanya, keras lehernya, keras hatinya, nggak mau dibentuk. Baca firman tahu, baca, tahu, lakukan enggak. Nah, itu namanya Kristen batu. Pilihan yang kedua adalah saya di dalam Tuhan, puji Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang mau menguasai hati saya. Dia bertata di dalam hati, maka seperti apa? Ya betul, kapas masuk ke dalam air, air masuk ke dalam kapas. Oh iya, masuk. Bahkan yang luar biasa, waktu kapas itu diambil keluar dari air, waktu diperes keluar apa? Iya, air. Nah, kita seringkali nggak tahu tuh, punya masalah yang sama. Kristen batu dengan Kristen yang kapas itu beda nggak ternyata? Beda. Waktu yang Kristen batu menerima masalah, lalu mereka langsung marah-marah sama Tuhan, ngambek sama Tuhan, lalu mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang percaya seperti kapas dalam air, air dalam kapas, waktu mereka mengalami kesusahan, penderitaan, waktu diperes justru keluar air. Ya, kita percaya firman Tuhan adalah air kehidupan, justru mengalir. Jadi kalau ada orang yang mengalami kesusahan yang sama, tetapi kenapa ya hasilnya berbeda? Ya, hasilnya berbeda karena mereka bertanyanya begini. Waktu dapat masalah, why Lord, why? Teman-teman, pada waktu kita berkata why, berarti kita tidak akan mendapat jawaban yang puas. Karena apa? Mengapa ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan? Dijawab pun tetap aja, tapi kok begini, tapi kok begini, tapi kok begini. Gitu. Tetapi orang yang belajar bahwa Tuhan, saya mengalami ini loh, saya sakit sekali, saya menderita sekali, tapi saya mau belajar Tuhan. Saya tidak akan bertanya why, tetapi yang saya mau adalah what the mean by that. Apa ya maksud dan rencana Tuhan dengan kejadian ini? Nah, disinilah kita justru melihat bagian daripada Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberikan kita kekuatan. Begitu banyak waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan teman-teman. Berapa banyak waktu yang saya berikan untuk Tuhan. Dengan baca firman Tuhan, dengan banyak berdoa, lalu akhirnya banyak berinteraksi dengan orang, lalu orang-orang akan melihat. Saya menjadi batu sandungan atau saya menjadi batu pijakan. Tuh, keluar lagi kata batu apa ya? Batu sandungan, artinya pas kita jalan hampir jatuh. Nah, batu pijakan adalah kita mau lihat gak kelihatan. Nah, kita cari batu, lalu kita naikin, makin kelihatan. Nah, teman-teman, mari kita periksa. Saya dan teman-teman, pada waktu dilihat orang, saya menjadi batu sandungan, membuat orang, kok orang Kristen begitu? Kok orang Kristen begitu? Nah, itu jadi batu sandungan. Tetapi pada waktu orang-orang melihat saya dan teman-teman jadi batu pijakan, oh, tadinya saya nggak ngerti, ternyata kamu murid Tuhan Yesus ya, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya. Lalu akhirnya
orang-orang di sekitar kita percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam minggu ini mari kita memeriksa ya. Saya posisinya di mana ya? Saya di dalam Tuhan saja, tapi Tuhan belum di dalam saya. Atau sekarang saya di dalam Tuhan dan mempersilahkan, ayo silakan Tuhan ya, berkuasalah di dalam hati dan pikiran. Lalu kita diingatkan, kalau kita hidup, mau nggak kita hidup untuk Tuhan? Jangan jadi batu sandungan, tetapi menjadi batu pijakan. Maka kita akan melihat nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Karena apa? Tuhan kita Yesus Kristus rela dipermalukan, dipertontonkan, bahkan ditelanjangi, bahkan dicaci maki, bahkan dia mengalami mahkota duri, dipaku. Karena apa? Dia mengasihi kamu. Dia mengasihi kamu, menyayangi. Ya, dia mau mati bagi saya. Dia bahkan bersedia dipermalukan supaya kita yang malu, kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Ingat akan cinta kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu menantikan saya dan teman-teman untuk tinggal erat melekat kepada Tuhan, bersedia dibersihkan, bahkan bersedia dipotong supaya berbuah lebat. Maka nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, suara hamba sudah berhenti, tetapi biarlah firman-Mu. Yohanes pasal ke-15 ayat 1 sampai ke-8. Kami rindu ini tinggal dalam hati kami, tinggal di dalam pikiran kami, lalu akan menurut waktu dan kehendak Tuhan. Ini akan tumbuh, bukan hanya sekedar tumbuh, tetapi juga berbuah. Dan bukan hanya berbuah, tetapi berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti minggu sebelumnya, persembahan juga dapat ditransfer dengan nomor rekening yang di bawah ini. Dan tentunya bisa minta tolong papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke gereja, berikan kepada guru masing-masing ya untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam
dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, mari adik-adik kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau bersikap doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Melalui persembahan kami, biarlah kiranya Tuhan berkenan menerima dengan sukacita, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan di dalam pandemi kami saat ini Tuhan. Di era pandemi ini biarlah kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau berkati juga para presiden, wakil presiden, dan setiap para menteri dan juga aparat yang ada. Kiranya Tuhan menolong pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani dengan hati dan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan juga berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu dan juga teman-teman kami yang terus setia di dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Stay home, stay safe, stay healthy. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.